subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in li jami'i masyayikhina wa li walidina wa liman 'allamana wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun 'alaina minal muslimina wal muslimat wa bi niyatil futuh wal munuh wal rusuh wa salahil jasadi wal ruh وخصوصا لمؤلفي هذه الكتب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamin bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi barakatihi ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, malam ini kita bisa mengaji kembali. Kita akan mulai dengan kajian tasawuf kita dengan kitab Tanbihul Ghafilin. Masih tentang ikhlas, dan ini mungkin pertemuan terakhir tentang bab ikhlas. Yang lalu pembahasan kita terakhir itu tentang bagaimana amal yang tidak ikhlas pun itu bisa bermanfaat. Amal yang riya itu juga masih ada manfaatnya. Makalah atau ucapan terakhir di dalam kitab ini diriwayatkan ada orang pada zaman dahulu membuat satu tempat ibadah, ribab atau rubat bahasanya. Rubat itu kalau bahasa orang dulu itu langgar. Kita kan punya masjid, punya musholla, punya langgar gitu ya. Surau. Itu tempat ngaji lah gitu ya. Kalau masjid itu biasanya bahasa kita, walaupun ini bukan bahasa yang paling tepat. Masjid itu tempat sholat dan ada sholat Jumatnya, kan itu. Musholla itu tempat sholat dan tidak dipakai sholat Jumat. Padahal bukan itu ya sebenarnya, nanti bukan itu. Ini bahasa kita dulu. Kalau langgar itu biasanya tempat ngaji-ngaji Quran, tempat ngaji-ngaji Quran. Ada orang buat tempat seperti itu. Dia buat rubat, dia buat tempat ngaji. Kemudian dia bilang dalam dirinya, nah, la adri akana amali hada lillah amla. Gak tahu aku, ini niatku bikin rubat ini, bikin langgar ini apa udah benar karena Allah atau belum. Begitulah bisikan dalam hatinya. Dan ini adalah orang yang sadar diri. Kalau mau dibilang karena Allah kok kayaknya masih senang dipuji. Kalau dibilang karena orang kok sayang betul, masa gak ada pahalanya. Jadi itulah yang terlintas dalam hatinya, ya Allah, aku gak tahu niatku ini udah betul-betul ikhlas untukmu atau belum. Nah, lalu dia malam harinya mimpi. Dia malam harinya tidur, bermimpi melihat ada sesosok orang datang kepadanya. Kemudian orang tadi bilang begini, illam yakun amaluka lillah fadu'ahul muslimin alladzina yad'ulaka fahuwa lillahi ta'ala. Kalau seandainya pun amalmu itu bukan karena Allah, tapi doa-doa orang yang senang, yang bisa memanfaatkan langgar surau yang kau buat itu, itu Allah terima. Kalau amal ini ditolak karena kau tidak ikhlas, tapi doa-doa orang yang mendoakanmu itu Allah terima, maka dia pun senang. Artinya amal yang riya sekalipun ternyata masih ada celah untuk memberikan manfaat. Maknanya jangan nunggu ikhlas baru
Wa qala rajulun 'inda Hudzaifah bin Yaman, Allahumma ahlikil munafiqin. Ada seseorang yang berdoa di sisi seorang sahabat yang bernama Sayyiduna Hudzaifah bin Yaman. Apa doa orang tadi? Ya Allah, binasakanlah orang-orang munafik. Tahu orang munafik, Pak? Ngakunya Islam, padahal gak suka sama Islam. Tapi zahirnya dia tunjukkan dia ini orang Islam, padahal dia gak suka sama Islam. Ketika Sayyiduna Hudzaifah mendengar itu, ada orang berdoa, ya Allah binasain aja nih orang-orang munafik nih. Yang kalau beramal itu bukan untuk Allah, tapi untuk dirinya supaya dianggap kawannya orang Islam, padahal enggak. Maka ketika itu Sayyiduna Hudzaifah bilang begini, lau halaku man tasaftum min aduwikum. Benar nih, yakin nih orang munafik mau dibinasain semua. Kalau semua orang munafik binasa, kalian atau kita orang Islam tidak akan bisa bikin barisan perang menghadapi orang kafir. Kenapa begitu? Yani annahum yakhrujuna ilal ghazwi wa yuqatiluna al-aduwa. Karena orang-orang munafik ini tetap ikut perang di barisannya siapa? Orang Islam. Kalau doamu dikabulin, binasa semua orang munafik, terus kita perang dengan berarti. Artinya ternyata orang-orang yang buruk begitu pun Allah jadikan cara untuk menguatkan Islam. Mereka buruk iya, secara personalnya mereka itu munafik itu buruk. Tapi ternyata secara gabungannya menyeluruh mereka itu juga bisa menguatkan Islam. Ya kalau mereka nggak pergi perang pasti bilang, oh itu munafik nih, udah daripada ketahuan itu perang aja lah ya. Nah, jadi dibantu orang-orang Islam dengan mereka. An Salman Al-Farisi ruwiya, diriwayatkan dari Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Qala, Sayyidina Salman Al-Farisi berkata, yu'ayyidullahu al-mu'minina biquwwatil munafiqin. Allah menguatkan orang-orang Islam dengan tenaga tambahan dari orang-orang munafik. Di Madinah itu ada kelompok yang memang betul-betul Islam. Itulah kaum Ansar yang menyambut orang Muhajirin. Ada juga yang tetap dengan kekafirannya. Nah, itulah Bani Khazraj, Bani-Bani yang lainnya. Nah, yang memang orang Yahudi, orang Nasrani itu tetap dengan keyahudiannya, tetap dengan kenasraniannya. Maka mereka dikenakan jizyah, dikenakan pajak. Mereka tidak berhak dapat zakat. Nah, ada orang yang abu-abu. Aku sebenarnya nggak mau masuk Islam, tapi nanti disuruh bayar pajak, nggak dapat zakat. Udah gitu, kalau macam-macam kayaknya agak payah geraknya. Kenapa? Karena yang menguasai Madinah ini orang Islam kan. Udahlah pura-pura Islam aja. Nah, ini orang munafik nih namanya. Ternyata yang pura-pura begini pun itu Allah jadikan tenaga tambahan untuk orang-orang Islam melawan orang-orang kafir. Nah, jadi orang Islam tertolong dengan tenaga orang munafik. Lanjutan hadisnya, wa yansurul munafiqina wa yunsurul munafiqina bi da'watil mu'minin. Dan Allah menolong orang-orang munafik, yang suruh al-munafiqin, Allah menolong orang-orang munafik bida'watil mukminin, dengan doa-doa orang beriman. Orang munafik yang ikut perang, sebelum perang doain, dia kena doanya juga. Nah, orang munafik ikut ke masjid, kenapa? Kalau ketahuan terus-terusan gak ke masjid, munafik. Makanya dikatakan sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat apa? Subuh dan isya. Kenapa mereka malas ke masjid? Karena subuh dan isya itu gelap. Kalau mereka nggak ke masjid pun mereka nggak ketahuan. Paham maksudnya? Nggak usah sholat isya, orang nggak ke masjid pun nggak ketahuan. Mereka takut kalau seandainya dilihat si fulan mana nih kok nggak ada di masjid, jangan-jangan munafik, nah gitu. Nah, makanya zuhur mereka datang. Takut di absen nggak kelihatan. Asar mereka datang. Maghrib remeng-remeng, datang lah nanti ditengok, kirain nggak ada, pikir nanti orang munafik. Nah, isya udah gelap, udah nggak usah datang.
Jadi mereka tetap datang ke masjid. Habis sholat, kan Nabi doain semuanya. Nabi doain semuanya rahmatnya. Nah, maka orang Islam dengan orang munafik saling tolong menolong. Orang Islam ditolong oleh orang munafik dengan tenaganya, orang munafik ditolong oleh orang Islam dengan doanya. Lama-lama banyak dari munafikin tadi hatinya berubah, jadi benar-benar Islam. Dia kena salam assalamualaikum, kan tetap tuh didoain tuh. Orang pikir orang kan dia Islam. Assalamualaikum. Begitu banyak, bahkan kalau Nabi yang udah ngucapin salam dia dahsyat betul, bisa berubah. Nah, jadi begitu interaksi kita kepada orang munafik. Nah, kenapa di pembahasan ikhlas ini masuk pembahasan tentang nifaq, tentang kemunafikan? Karena riya itu juga bentuk kemunafikan. Salat mulutnya usolli fardal maghrib salata raka'atin lillahi ta'ala. Mulutnya begitu, lillahi ta'ala. Nah, padahal bukan lillahi ta'ala. Padahal karena yang lain-lain. Ingin dianggap soleh, ingin dianggap orang yang rajin ibadah, itu kan munafik kan? Beda zahir dengan batinnya. Nah, maka dimasukkan di sini. Nah, qala al-faqih rahimahullah ta'ala, berkata al-Imam Abu Lais As-Samarqandi, takallama an-nasu fil faraid. Ulama banyak membahas tentang ibadah fardu. Apakah ibadah fardu ini ada riyaknya atau tidak? Ibadah fardu ini ada kategori riya atau tidak? Nah, di sini dikatakan faqala ba'duhum, ada yang berkata la yadkhulu fiha riya. Ada yang bilang kalau ibadah fardu itu enggak ada istilah riya. Namanya memang udah wajib. Mau enggak mau harus dikerjain. Jadi enggak ada istilah riya dalam ibadah fardu. Li'annaha fariidatun 'ala jami'il khalqi, karena dia itu memang udah wajib untuk semua orang. Fa idza adda ma huwa fardun 'alaihi la yadkhulu fi riya. Jadi kalau ada orang yang kerjakan ibadah fardu itu enggak ada istilah riya. Wa qala ba'dhum, ada yang berkata yadkhulu riya fil faraid wa ghairiha. Riya itu bisa masuk di ibadah fardu juga di ibadah sunnah. Nah, bagaimana komentar dari Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi? Dikatakan ada indi ala wajhain. Kalau aku lihat tentang masalah salat fardu, tentang masalah ibadah fardu ini ada dua pendapat. Begini soalnya, kita kan udah bahas nih, kalau ada orang ibadah tidak ikhlas, ada riyaknya, ingin dilihat orang dan karena orang, itu kan gak ada pahalanya. Nah, ini kalau soal fardu kita nggak ikhlas, ada pahalanya nggak? Kalau nggak ada, kok kayaknya sayang betul ya, sudah wajib nggak ada pahalanya. Nah, ada yang bilang tuh enggak. Kalau udah ibadah fardu udah nggak ada riya, tetap ada pahala. Itu yang ada riya bisa batal pahalanya itu kalau ibadah sunnah. Tapi ada yang berpendapat dua-duanya masuk. Ibadah fardu bisa riya, ibadah sunnah bisa riya. Nah, kata Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi, ini ada dua pandangan. Idza kana yu'addil faraidha ri'a'an nas walau lam yakun ri'a'an nas lakana la yu'addiha fa hadza munafiqun tamun. Begini kata beliau. Kalau seandainya ada orang yang melaksanakan ibadah fardu memang karena orang lain, seandainya tidak ada orang lain dia tidak akan melaksanakan ibadah fardunya, itu betul-betul munafik, gak ada pahalanya. Paham maksudnya? Nih gini, dia sholat isya, kenapa? Karena di masjid. Kalau di rumah sendiri ya udah gak sholat isya. Ini begitu berarti dia sholat isyanya memang karena orang. Ini gak ada pahalanya. Itu baru betul-betul munafik. Tapi kalau begini, nah lanjutannya, amma wa in kana yu'addil faraidha illa annahu yu'addiha inda nasi ahsana wa atamma wa illam yarahu ahadun yu'addiha naqisatan falahu thawabun naqis. Tapi kalau begini, mau ada orang enggak ada orang, dia akan tetap kerjakan ibadah fardu, dia akan tetap sholat isya. Tapi bedanya kalau ada orang sholat isyanya lebih bagus. Nah, ini kalau begini, itu dia dapat pahala seperti sholat sendiri.
ketika tidak ada orang. Ini misal, kalau sholat isyaknya nggak dilihat orang di kamar sendirian, ya itu bajunya ngasal-ngasalan, karena pakai singlet gitu. Sholatnya. Yang penting kan nggak kelihatan aurat lah. Ya. Bacanya pun Fatihah saja tanpa surah. Rukunya pun subhana rabbiyal aziminya sekali aja. Pokoknya semua dikurang-kurangin. Lalu ketika di depan orang, dia semuanya pakai lobe, pakai jubah, pakai gamis, pakai rida, kemudian baca surah lagi. Nah, rukunya dimantep-mantepin. Ini tidak total riya namanya. Kenapa? Karena dia tetap kerjain walaupun sendiri. Paham bedanya sama yang pertama ya? Maka ketika dia sholat sempurna di hadapan orang, pahalanya tetap seperti sholat sendiri ketika nggak ada orang yang banyak kekurangannya itu. Misalnya kalau dia sholat sendirian karena banyak kekurangannya tadi, pahalanya 20. Tapi waktu banyak orang dia 100% ibadahnya, tetap pahalanya 20 juga. Kenapa? Karena tambahannya itulah yang riya. Bukan ibadahnya yang riya, tapi tambahannya yang riya. Kita yang mana? Apakah kita tetap sholat fardu walaupun nggak ada orang? Oh tetap besar. Cuma kalau ada orang lebih sempurna nggak? Kayaknya lebih sempurna. Malu kalau sholatnya nggak sempurna. Berarti pahalanya sama seperti waktu kita kurang. Kenapa? Tambahannya riya. Nah, jadi tentang ibadah fardu beliau begitu menilainya. Masuk riya tapi tidak sampai menghapus semua pahalanya selama dia akan tetap kerjakan ibadah fardunya walaupun tidak ada orang. Bisa dipahami? Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang nanya, kalau capek kalau sholat isya nggak akan ada pahala itu. Kenapa? Riya. Nah, aku tahu gimana kalau sholat sendiri, mana begitu kalau sholat sendiri. Nah, bilang enggak, tetap ada pahalanya. Cuma pahalanya kayak ketika aku sholat sendiri itu tadi. Yang riya itu bukan semuanya, tambahan-tambahannya riya. Karena aku kalau nggak ada orang, aku tetap sholat, takut aku berdosa. Nah, kan gitu. Tapi kalau seandainya ada orang yang memang sholatnya pas ada orang aja, kalau nggak ada orang udah bablas nggak sholat semua. Ini betul dia sholat nggak ada pahalanya sama sekali. Munafiqun tamun, munafik 100% istilahnya. Nah, dalam ibadah itu dia munafik terus. Jelas ya kira-kira. Nah, ini sama dengan ibadah sunnah. Sunnah itu kan tambahan. Kalau lagi di masjid, qobliyah ba'diyah. Teman-teman nih di masjid, qobliyah ba'diyah. Kalau nggak ada orang, qobliyah ba'diyah nggak? Enggak. Misalnya kita enggak, ya udah nggak ada pahalanya qobliyah ba'diyah. Seandainya dia qobliyah ba'diyah hanya karena ini dilihat orang. Nah, beda. Ya sebenarnya begini. Semuanya itu adalah perbuatan hati. Kalau sifatnya terinspirasi, teringatkan, bukan karena segan. Oh iya ya, habis isya nih ada bagian dia sholat. Nggak ada karena ingin dilihat orang, cuma karena teringatkan saja karena apa? Nah, itu ada pahalanya. Maksudnya. Tapi kalau segan juga dulu sendiri mau udah sholatnya, makin dia sholat. Kalau itu kan karena orang. Itu nggak ada pahalanya yang seperti itu. Oh jadi bagusnya nggak sholat, sholat saja guys. Tadi mana tahu dia melihat ini, bapak tuh rajin betul sholat. Mudah-mudahan masuk surga. Karena dia doain tuh gitu. Tadi amalan riya tetap aja dikerjain, karena akan ada sisi baiknya dari hal-hal yang lain. Nah, akan datang kita masuk kepada babu haulil mauti wa syiddati. Akan datang kita masuk ke pembahasan tasawuf kita tentang sulitnya huru hara bahasa kita ini, hal-hal yang mengerikan. Nah, tentang kematian. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, nanti habis ini kubur, nanti habis itu neraka, nanti habis itu surga. Diingetin dulu gitu sama kita. Nah, ini yang akan memotivasi kita